Yo halo guys, kembali lagi di channel Second Days. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Soul Land sebelumnya. Kita lanjut dari pembahasan sebelumnya. Malam hari, setelah acara lelang pun, orang-orang dari Istana Wuhan ingin merampok Asosiasi Pandai Besi. Di sana Phoenix pun segera menghampiri Tang San dan memberitahu hal tersebut. Tang San yang sudah sangat muak pun ingin membunuh seluruh orang dari Istana Wuhan. Malam itu juga, Tang San terus mengintai dari kejauhan. Satu persatu prajurit berhasil ditumbangkan hingga akhirnya seluruh anggota Istana Wuhan pun terbantai malam itu. Ya, gedung timur, tempat tinggal Istana Wuhan pun hancur terbakar. Tang San dan lainnya segera pergi dari kota tersebut. Hingga esok harinya, mereka pun membahas kejadian itu di kereta. Orang-orang dari Istana Wuhan cepat atau lambat pasti akan mencari masalah. Tang San mengembalikan seluruh uang rampokan Istana Wuhan kepada warga-warga. Dengan begitu, Asosiasi Pandai Besi juga rela menjual barang lelang dengan harga setengah harga, termasuk 2 set baju Peerless Flexible Armor kemarin. Phoenix pun menguji kekuatan baju tersebut, karena seperti yang dikatakan, baju tersebut mampu menahan serangan level 60 ke bawah. Dan yang benar saja, baju tersebut benar-benar sangat kuat hingga memantulkan serangan dari Phoenix. Setelah hal tersebut, Tang San pun memberikan baju tersebut kepada Oscar. Dan yang satunya lagi, Tang San juga bingung akan memberikannya kepada Rongrong ataupun Xiao. Namun akhirnya Rongrong mengalah dan akhirnya baju tersebut pun diberikan kepada Xiao. Tak lama setelah itu, kakek kawan berhenti di tengah jalan. Ternyata ia hanya ingin menanyakan soal senjata Torrential Pale Blossom. Tang San berkata kalau senjata itu harus dibuat dengan besi dingin. Setidaknya 2 kg besi dingin. Namun untungnya mereka sekarang sudah memiliki material tersebut karena Rongrong yang menemukan banyak harta karun kemarin. Namun setelah di kereta, Tang San mengusulkan untuk menggunakan Deep Sea Sunken Silver saja. Materialnya juga bisa digunakan untuk membuat Torrential Pale Blossom. Namun, besi Sunken Silver ini tak bisa dilelehkan oleh api apapun. Harus dipukul menggunakan palu. Takutnya kekuatan kakek kau pun belum cukup. Kakek Tai berkata takutnya hanya ayah Tang San yang bisa melakukan hal tersebut. Tang San pun berkata tak perlu khawatir karena ia akan menyiapkan seorang asisten nanti. Pemilihan 7 sekte besar pun semakin dekat. Tang San pun berencana untuk mempercepat perkembangan sekte Tang. Hingga akhirnya mereka pun sudah sampai di rumah baru sekte Tang yang dibangun sangat megah oleh kakek Neo. Untungnya ada orang-orang dari klan kecepatan yang bisa mengumpulkan informasi dengan cepat, sehingga kakek Pai dan lainnya juga tahu kalau Tang San akan tiba hari ini. Tang San pun memperkenalkan kakek kau kepada yang lainnya. Kedepannya ia juga akan menjadi salah satu dari ketua sekte. Semuanya pun saling berkenalan. Mereka masuk untuk melihat keindahan sekte Tang. Dan yang benar saja, semuanya pun sangat terpukau karena sekte Tang yang dibangun dengan sangat megah. 我们目前的建设情况可容纳1500人的数量。 Ya, sekte Tang pun dibangun dengan sangat mewah karena bantuan kakek Neo. Bangunan sekte Tang ini terbagi menjadi 5 bangunan. Masing-masing bangunan berada di bagian barat, timur, utara, dan selatan. Dan satu lagi di tengah. 4 bagian mata angin merupakan tempat tinggal dari 4 klan besar. Sedangkan Tang San tinggal di aula utama. Setiap bangunan pun juga sudah dilengkapi dengan senjata rahasia, sehingga akan mendapatkan waktu untuk bertahan apabila musuh menyerang secara tiba-tiba. Namun sayangnya karena kakek Neo tidak bisa membangun dinding luar sebagai benteng karena akan sangat menarik perhatian. Tang San pun berkata sudah bagus
karena sekarang memang belum saatnya untuk menarik perhatian. Beberapa saat kemudian, mereka pun masuk untuk membahas rencana selanjutnya. Tang San ingin membagikan tugas lebih detail lagi, terutama tugas 4 ketua klan yang masing-masing memimpin satu aula bangunan. Tang San pun menyuruh tim kakek Yang untuk berfokus pada pembuatan obat-obatan, sedangkan tim dari kakek Tai bertanggung jawab untuk membuat senjata rahasia. Ini juga dibantu oleh kakek Kau. Sedangkan tim defense bersiap untuk membuat strategi pertahanan terbaik. Dan yang terakhir, tim kecepatan tetap berfokus untuk masalah pengintaian. Dan juga perwakilan dari setiap aula, yaitu Ma Hongjin. Sedangkan Oscar dan Rongrong bertugas untuk bagian keuangan dan logistik. Setelah hal tersebut, Tang San juga bercerita tentang asal-usul Xiao Wu yang adalah hewan roh ratusan ribu tahun. Untungnya masih ada 2 tanaman herbal yang bisa menyelamatkan Xiao Wu. Semuanya pun menjadi semakin kesal terhadap Istana Wuhuan. Selain itu, kakek Pai juga mengabarkan bahwa akhir-akhir nih di kerajaan Tiantou ada banyak sekali spirit master Istana Wuhuan yang muncul. Takutnya mereka sudah akan mulai bertindak. Tang San pun segera bergegas untuk kembali ke akademi. Sedangkan Oscar dan Rongrong kembali ke klan Ubin Pagoda. Di sisi lain, kabar kekacauan di kota Kangxin sudah terdengar sampai ke telinga Xue Qinghe. Xue Qinghe pun sampai tahu bahwa Tang Yin adalah Tang San. Malam itu juga, raja pun sudah teracuni dengan sangat parah. Seluruh petinggi kerajaan berkumpul untuk membahas hal tersebut. Para ahli medis dari kota lain juga sudah dipanggil untuk menyelamatkan raja. Namun Xue Qinghe tampak sangat senang akan hal tersebut. Sedangkan adiknya terus menangis melihat hal tersebut. Tampaknya waktu raja juga sudah tak lama lagi. Balik ke Tang San, esok harinya, Tang San pun dalam perjalanan ke akademi. Di tengah jalan, ia sempat melihat sekelompok prajurit yang menunggang kuda dengan sangat terburu-buru. Sepertinya mereka juga bukan prajurit dari kerajaan Tiantou. Tang San pun segera bergegas untuk mencari guru tase di akademi. Di akademi Shrek sendiri, kepala sekolah Flander semakin khawatir karena Istana Wuhuan merekrut banyak sekali pelajar baru. Alhasil akademi pun semakin sepi. Beberapa saat kemudian, Tang San pun sudah sampai ke akademi. Guru tase bertanya tentang perkembangan Sekte Tang. Tang San menjawab kalau Sekte Tang berjalan dengan lancar. Tinggal menunggu pembuatan senjata rahasia saja sebelum akhirnya mempublikasikan diri. Guru tase pun sangat senang mendengar hal tersebut. Sebenarnya ia juga sudah memilih beberapa murid yang sangat hebat untuk nantinya juga bergabung ke dalam Sekte Tang. Tang San pun merasa sangat terharu karena guru tase masih memikirkannya sampai sejauh itu. Di sisi lain, Akademi 4 Elemen juga sudah bergabung di bawah Akademi Shrek. Kepala sekolah Flander memanfaatkan Tuku Po dan kakek tulang untuk menekan Akademi 4 Elemen. Hingga akhirnya, Akademi 4 Elemen pun harus setuju untuk bergabung di bawah Akademi Shrek. Semuanya pun menertawakan hal tersebut. Hingga akhirnya Tuku Po pun datang dengan sangat panik. Ia mengatakan kalau raja akan segera mati. Raja kembali teracuni racun campuran. Tuku Po menggunakan racun untuk menetralkan racun tersebut. Namun sepertinya tak bisa terus dinetralkan karena racunnya semakin kuat. Tuku Po mengatakan kalau ia hanya bisa menetralkan racunnya 7 kali saja. Dan sekarang sudah ke-6 kalinya. Tuku Po pun segera mengajak Tang San untuk mengobati raja di sana. Namun sebelum itu, Tang San berkata ia harus meminta bantuan seseorang dulu. Seseorang yang sangat ahli mengenai racun, yaitu adalah kakek Yang. Hingga akhirnya, mereka bertiga pun pergi ke kerajaan Tiantou untuk mengobati raja. Namun ternyata, pergi ke kerajaan Tiantou adalah sebuah jebakan yang sudah disiapkan. 2 tuolok dari Istana Wuhuan dan prajurit Istana Wuhuan pun mengepung Tang San dan tim. Xue Qinghe keluar dengan maksud menyuruh Tang San pergi dan tak ikut campur. Namun, Tang San menolak hal tersebut. Bagaimana kelanjutan cerita Tang San dan tim kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.